Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Mulan Sutriyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah matematika dan teman-teman PGSD A3 yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan diskusi pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, perkenalkan saya Amanda Putri Delia Wulandari, NIM 703 selaku moderator, dan teman saya Ikvina Amalia Ulia, NIM 699. Dan selanjutnya Saya Dian Kurbanito, NIM 690. Saya Ati Eva Rizky, NIM 714. dan yang terakhir. Saya Natasha Indonesia, NIM 475. Sebelum menjalankan diskusi pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi, acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan acara yang keempat adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi, dan materi pertama akan disampaikan oleh saudari Ati Eva Rizky. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sudut antara dua buah garis. Sudut antara dua garis berpotongan. Misalkan garis G dan garis H berpotongan di titik P sehingga kedua garis itu terletak pada sebuah bidang. Sudut antara garis G dan garis H yang berpotongan dapat digambarkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Ambil sebarang titik A pada garis G dan sebarang titik B pada garis H. Besar sudut APB ditetapkan sebagai ukuran sudut antara garis G dan garis H yang berpotongan. Sudut antara dua garis bersilangan. Besar sudut antara dua garis bersilangan dapat ditentukan dengan menggunakan pertolongan sifat sudut dalam geometri bidang datar. Sifat yang dimaksud dikemukakan sebagai berikut. Dua buah sudut dikatakan sama besar jika kaki-kaki kedua sudut itu sejajar dan searah. Misalkan diketahui garis G dan garis H bersilangan. Garis G menembus bidang di P dan garis H terletak pada bidang. Sudut antara garis G dan garis H yang bersilangan itu dapat digambarkan melalui langkah-langkah tersebut. Sudut antara garis dan bidang. Definisinya yaitu sudut antara garis dan bidang yang berpotongan. Sudut antara garis G dan bidang adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dengan proyeksi pada bidang. Sebagai contoh aplikasi bagaimana cara menentukan ukuran sudut ruang yang dibentuk oleh garis dan bidang yang berpotongan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ikvina Amalia. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu sudut dan diagonal bangun datar. Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua buah garis ruas lurus yang saling berpotongan. Besar sudut pada lingkaran 360 derajat. Untuk mengukur sudut dapat digunakan busur derajat. Jenis-jenis sudut berdasarkan besarannya. Yang pertama, sudut 0 derajat, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan sudut penuh.
Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan dalam satu bangun datar. Diagonal merupakan garis yang menghubungkan dua simpul yang beraturan dari poligon atau polyhedron. Dalam matematika, selain arti geometrisnya, diagonal juga digunakan dalam matrik untuk menyebut seperangkat entri sepanjang garis diagonal. Terdapat gambar persegi panjang yang ada titik A, B, C, dan D merupakan bangun datar segi 4 atau persegi. Seperti yang kita ketahui bahwa diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan. Maka dua sudut yang tidak berdekatan satu sama lain yaitu sudut A dengan sudut C yang disebut garis AC dan sudut B dengan sudut D yang disebut garis BD. Sedangkan sudut A dengan sudut B namanya garis AB. Saling berdekatan, maka garis AB bukan merupakan diagonal bidang. Bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Setiap bangun datar memiliki sudut yang berbeda-beda. Pertama ada lingkaran, kedua persegi, tiga persegi panjang, 4 segitiga siku-siku, 5 segitiga sama kaki, 6 jajar genjang, 7 belah ketupat, 8 trapesium, dan yang terakhir layang-layang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dian Purbo. Kepadanya saya persilakan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang garis-garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan panjang antara garis memungkinkan untuk saling bertemu. Garis yang berpotongan sudah pasti tidak sejajar, namun garis tidak sejajar belum tentu berpotongan. Contoh garis berpotongan. Garis I, J, dan KL merupakan garis berpotongan karena kedua garis saling bertemu dan menghasilkan suatu titik potong. Yang kedua, garis A dan B yang menghasilkan titik P, letak titik P berada pada garis A dan garis B. Dalam makalah terdapat gambar yang menunjukkan perpotongan tiga garis berbeda yaitu garis A, B, dan C yang saling berpotongan pada satu titik yaitu titik P. Garis B menunjukkan tiga garis berbeda yang sepasang-sepasang saling berpotongan. Garis A dan garis B berpotongan di titik Q. Garis B dan garis C berpotongan di titik R. Garis C dan garis A berpotongan di titik P. Perpotongan antara garis A, B, dan C menghasilkan tiga titik yaitu P, H, dan R. Perpotongan ketiga garis tersebut juga membentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga PQR. Ketiga sisi segitiga PQR adalah PT, QR, dan RP. Berdasarkan teorema tersebut, apabila terdapat tiga garis berbeda yang saling berpotongan, maka kemungkinan kondisi ketiga garis itu adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Natasha Aryani. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya adalah garis-garis jajar. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Secara geometris, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan lainnya karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Garis-garis sejajar
adalah garis-garis yang lurus terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan sejauh apapun garis-garis tersebut diperpanjang. Simbol untuk garis-garis sejajar adalah bisa dilihat di makalah. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang data dan tidak berpotongan. Transversal atau garis melintang dari dua atau lebih garis adalah satu garis yang memotong garis-garis tersebut. Jadi EF ada transversal dari AB dan CD. Contoh-contoh dari garis tidak sejajar bisa dilihat dari makalah. Prinsip garis sejajar. Prinsip 1, melalui satu titik tertentu yang tidak berada pada satu garis tertentu. Prinsip 2, dua garis tersebut sejajar jika sepasang sudut yang berseberangan kongruen. Prinsip 3, dua garis disebut sejajar jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen. Prinsip 4, dua garis disebut sejajar jika sepasang sudut dalam pada sisi transversal yang sama adalah sudut-sudut suplementer. Prinsip 5, sejumlah garis disebut sejajar jika garis-garis tersebut tegak lurus terhadap satu garis yang sama. Prinsip 6, sejumlah garis disebut sejajar jika garis-garis tersebut sejajar terhadap satu garis yang sama. Prinsip ke-7, jika dua garis sejajar, setiap pasangan sudut-sudut yang bersesuaian kongruen. Prinsip ke-8, jika dua garis sejajar, setiap pasangan sudut dalam berseberangan kongruen. Prinsip 9, jika dua garis sejajar, setiap pasangan sudut dalam pada sisi transversal yang sama adalah sudut suplementer. Prinsip ke-10, jika sejumlah garis sejajar, suatu garis yang tegak lurus terhadap salah satu di antara garis-garis sejajar tersebut. Prinsip 11, jika sejumlah garis sejajar, suatu garis yang sejajar dengan salah satu di antara garis-garis sejajar tersebut sejajar juga dengan garis-garis lainnya. Prinsip ke-12, jika sisi-sisi dari dua sudut masing-masing sejajar satu sama lain, sudut-sudut tersebut bersifat kongruen atau suplementer. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jadi saya mengambil kesimpulan yaitu sudut itu terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Kalau garis sejajar itu tuh garis-garis yang diperpanjang dan tidak bertemu. Kalau garis yang berpotongan itu adalah garis yang bertemu dan membentuk sebuah sudut itu. Terus kalau bangun datar itu memiliki diagonal dan sudut. Dan selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab.